Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 18 Oktober 2023, teman-teman. ISG-nya masih belum jelas. Nah, di bahasan ini teman-teman saya akan membahas saham-saham yang malah semakin naik ya di saat kondisi ISG-nya belum jelas, dan juga di saat masih banyak saham yang mengalami pelemahan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita akan bahas dulu ISG ya. Kondisi ISG masih belum jelas teman-teman ya. Resistan dilewatin aja hari ini ya, 36960 dilewatin saja, namun demikian closingnya turun 0,17 atau 11 poin. Supportnya dia ada di kecil-kecil ya, 6910, kemudian 6895, kemudian yang cukup kuat di bawahnya 6873, dan juga untuk support Fibo-nya di 38 retracement di 6860-an teman-teman ya. Nah, ISG hari ini turun 11%. Kita lihat nih kondisi dari saham-saham penggerak indeks. Kita bisa lihat chart dari ISG dulu ya. Candlenya memang sebenarnya sempat lewatin resistannya 6960. Ini sepertinya ada saham yang sebenarnya di awalnya mengalami penguatan, namun demikian turun. Nah, kita lihat brand ini kayaknya ini. Oke, kita klik dulu. Brand hari ini sempat di 4270 atau hampir arah ya, 4270. Arahnya rejection atasnya ada di 4280, di mana hari ini high-nya di 4270, sehingga sepertinya ini salah satu penyebab juga ISG-nya jadi mengalami kempes ya, turun. Hari ini yang memberatkan ISG ada Big Four Banking ya, ada BCA, Bank Mandiri, kemudian BNI turun ya. BCA, Bank BRI-nya tetap ya. Yang turun BCA, Bank Mandiri, BNI, kemudian Telkom turun, Astra turun, ICBP, HMSP. Namun demikian yang mendorong naik ada Bian, ada brand signifikan, tapi lebih signifikan lagi kalau dia misalkan naik 25% ya, kira-kira begitu. Oke. Kita lihat dulu kondisi regional teman-teman. Amerika tadi malam mix ya, 0,04 Dow Jones, kemudian 0,25 minus Nasdaq, dan minus tipis 0,01 untuk S&P 500. Kemudian untuk Asianya mix ya, campur, Nikkei 0,01 tipis, hijau tipis, 0,02 minus untuk Hang Seng, 0,08 minus untuk Shanghai. Eropanya juga masih minus, jadi overall marketnya masih belum begitu bagus regionalnya. Oke baik teman-teman, kita cek dulu untuk harga komoditas yang bisa teman-teman perhatikan. Komoditas terkait minyak ya, di 89 masih melanjutkan kenaikannya. Batu bara masih tetap saja malah cenderung turun, 143 ke 142an turun. Natural gas tetap. Nah teman-teman yang bisa perhatikan adalah emas ya, nanti saham-saham terkait emas saya akan bahas memang mengalami kenaikan. CPO juga mengalami kenaikan, timah juga, untuk nikelnya masih tetap teman-teman ya. Oke baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke bahasan terkait saham-saham ya. Baik, yang pertama akan saya mulai dari saham brand dulu ya. Ini di bahasan saya kemarin saya sampaikan saya belum bisa bahas secara teknikal. Ini saham sudah 8 hari. Ini saham sudah 8 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mengalami kenaikan. Di mana hari ini kenaikannya paling nggak tinggi ya. Sempat low-nya sempat merah, kemarin juga sempat merah. Saya masih punya barang di hari ketiga 1870 dapatnya.
1870 saya dapatnya, saya masih keep. Namun demikian selama rentang dari brand ini terbuka itu artinya tidak terkunci di satu harga. Terbuka itu seperti ini ya, ada low-nya, ada high-nya yang cukup lebar begini. Saya masih tetap trading di barang ini ya teman-teman. Hari ini asingnya banyak keluar ya. 2 hari ini saya trading, saya banyak keluar, saya hanya pegang barang saya di hari keempat beli. Jadi walaupun hari ini brandnya juga cukup atraktif pergerakannya, tapi saya tetap berprinsip trading ya. Entah misalkan nanti ini barang mau akan naik lagi, I don't care. Saya masih punya barang di 1870-an ya, barang saya di sini. Tetapi dalam rentang gerak dia yang cukup menarik tadi, saya tetap trading ya. Kira-kira di sini saya trading ya. Terus di hari ini saya trading, kira-kira begitu ya. Di 2 harga ini saya trading ya. Artinya saya tidak mau miss momen melihat harga yang bergerak sangat lebar kok saya diam saja, apalagi ada cash nganggur. Saya nggak bisa ngebahas teknikalnya karena memang saya rasa teknikalnya belum bisa kita bahas ya. Saya bahas di ininya aja. Pokoknya saham-saham seperti ini, seperti AMMN pun saya juga masih inilah istilahnya. Masih trading kalau rentangnya memungkinkan, tapi kalau misalkan rentang geraknya tidak memungkinkan, saya tidak trading ya teman-teman. Oke, kita cek dulu kondisinya dari brand ini. Hari ini banyak yang jualan sih, 54%. Nah ini di awal sedikit yang buy at over, kemudian di sesi 2 memang banyak yang jualan ya. Kalau teman-teman ngikutin pergerakannya memang atraktif untuk brand ini. Jadi kondisi seperti ini saya manfaatin untuk selalu berada di depan layar karena memungkinkan bagi saya untuk bisa trading pada barang ini ya teman-teman. Baik, kemudian adalah AMMN, ini bahasan kemarin ya. Ini saham hari ini juga masih lanjut naik ya. Koreksinya bisa rebound dari 38 retracement, resistan hari ini belum mampu 6410. Bahasan lebih detailnya silahkan cek video kemarin ya. Takutnya terlalu panjang. AMMN masih solid, asingnya masih masuk, dan terkait logam-logam yang hari ini juga sebenarnya harganya mengalami kenaikan. Langsung cek aja ininya AMMN. Oke, kondisinya adalah buy at over-nya atau membeli di over ajar kanannya oke ya, 58% buyer dominates atau mendominasi. Dengan net buy seller ada net buy buyer-nya maksud saya, net buy broker-nya maksud saya, AKBK ya. AKBK, net buy broker-nya AKBK sing masih masuk ya, teman-teman. Baik, kemudian adalah ADMR, di mana asingnya masih net sell hari ini. Volume hari ini di atas rata-rata untuk ADMR. ADMR juga oke, ini barang ya. Ini saya bahas kemarin ya, teman-teman. Ini barang ini saya bahas kemarin. Masih lanjut naik, namun sayangnya sinyal candlenya belum sempurna bagusnya kira-kira gitu. Masih doji, masih butuh konfirmasi besok ya. Resistan masih di 1370 untuk ADMR. Cek dulu kondisi intraday-nya dari ADMR ya. ADMR intraday-nya ya di sesi 2-an dia mulai banyak yang hajar kanan tapi tipis saja. Dengan komposisi buyer sellernya imbang ya. Oke, setelah itu ada saham metal juga, baterai, komponen baterai, MBMA ya teman-teman. Merdeka Baterai, kita lihat ini adalah reboundnya dia di hari ketiga dari dasar ya. Dimana resistannya 762 berhasil dilewati. Nah teman-teman perhatikan resistan berikutnya 785 dan targetnya 795 di 50 retracement untuk Merdeka Baterai. Sayangnya untuk asingnya masih banyak keluar. Sebenarnya asing ini tidak menjamin kalau asingnya net buy ini mesti sahamnya turun, enggak ya. Ini juga naik.
volume sedikit di atas rata-rata 5 hari kerja. Kita cek dulu intraday-nya dari MBMA. Nah, ini adalah MBMA di sekitar sesi kedua mulai banyak yang hajar kanan, mulai banyak yang beli di over ya. Dominasi 58% buyer. Baik, kemudian saham emas teman-teman MDKA, kita lihat hari ini terjadi volume spike, volumenya besar. Sayang asingnya masih net sell. Kita lihat dulu untuk chartnya. Chartnya memang belum begitu bagus ya. Tapi ini ada resistan, teman-teman bisa perhatikan dulu karena terkait harga emas tadi naik kan, resistan perhatikan 2630 ya untuk MDKA. Langsung kita cek intraday-nya MDKA ya. Ini masih imbang antara buyer sellernya ini teman-teman. Buyer sellernya masih imbang. Baik, saham berikutnya masih terkait emas juga ya. Ini adalah Antam. Antam hari ini melanjutkan kenaikannya teman-teman. Melanjutkan kenaikannya. Seperti ini, resistan 1842 berhasil dilewatin. Kemudian ada target dia di 1885 untuk Antam. Hari ini adalah hari ketiga asingnya masuk di Antam dengan volume di atas rata-rata untuk Antam ya. Kondisi intraday-nya ya masih imbang ya, buyer sellernya masih cukup kuat, ada yang hajar kanan, ada yang hajar kiri begitu. Masih belum begitu dominan untuk buyer sellernya. Kemudian Medco ya, ini terkait energi yang masih tinggi, harga terkait energi. Hari ini untuk Medco asingnya net buy setelah beberapa hari ini net sell ya. Volumenya masih biasa saja sebenarnya. Untuk Medco teman-teman bisa perhatikan hari ini bisa rebound sampai 61,8 retracement ya. Oke, resistan berikutnya ada di 1625 teman-teman ya, 1625 kemudian 1708. Ini barang oke ya. Selama kita terjadi geopolitik instability ya, seperti ini harga minyak juga menjadi hangat kembali. Saya udah bahas dari kemarin-kemarin dan ternyata benar terkait energi cukup presisi kenaikannya dibanding karena adanya pengaruh dari instability di geopolitik tadi ya teman-teman. Medco kita cek tadi asingnya udah saya bahas ya. Langsung kita ke kondisi buy over dari Medco ya. Seperti ini kondisinya solid dari awal sesi. Buy at overnya mendominasi daripada sell at bid. Artinya orang pada hajar kanan. 57% transaksi dikuasai oleh buyer ya. 57% transaksi dikuasai oleh buyer. Kemudian kita cek juga saham terkait energi juga Elsa. Hari ini asingnya net buy juga. Kemudian volume masih biasa saja, tidak ada yang signifikan. Elsa juga sebenarnya hari ini juga naik ya, tapi ya closingnya masih belum begitu bagus teman-teman. Resistan masih di 428, kemudian ke 438 untuk Elsa. Langsung kita cek intraday-nya dari Elsa. Kita cek intraday dari Elsa seperti ini teman-temannya, masih banyak yang sell at bid, masih banyak yang jualan ya. Baik, kemudian adalah Wintermar Offshore. Ini daily, oke. Saya coba tarik dulu, lama nggak saya tarik, hilang ininya. Oke, ini adalah koreksi dia. Jadi ketika dia naik kemarin dari swing low di sini ya, swing high di sini, dalam kenaikannya dia mengalami koreksi. Support pertama jebol ya. Support pertama jebol, ada kemudian supportnya yang kedua. Nah, support kedua ini 38 retracement ternyata tidak dijebol lebih lanjut. Dan closingnya juga tidak di bawah 38 retracement, tidak di bawah 522. Artinya ini koreksinya dalam koreksi dia dalam cluster Fibonacci ini, dalam tren kenaikan ini, ternyata koreksinya tidak lebih 522, tidak melewati supportnya yang kedua. Dan ini sudah ngelewatin atau testing 502. Ini artinya ini barang
cukup powerful kenaikannya, dan nanti bila bisa berlanjut naik ini potensi untuk upside-nya adalah berlanjut teman-teman. Untuk wins volumenya masih biasa dan asingnya mungkin kita bisa kesampingkan karena kecil. Kita cek aja langsung ke intraday-nya dari wins. Oke, wins seperti ini awalnya banyak yang buy at over, tapi jelang sesi banyak mulai yang take profit juga. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham ESA. Kita cek dulu. ESA masih dalam koridor uptrend price channelnya, dan saat ini dia ada dekat resistan 771. Ini adalah merupakan merupakan MA 200 ya. Lolos dari situ, resistan berikutnya adalah menjejakin resistan sebelumnya di 805, 50 retracement. Untuk ESA teman-teman, ESA asingnya 4 hari ini banyak masuk ya. Asingnya banyak masuk, dan hari ini untuk ESA terjadi volume spike yang sangat tinggi. Langsung kita cek dulu kondisinya ESA. ESA ya teman-teman, kita cek dulu kondisinya ESA. ESA jelang sesi 2 semakin banyak yang buy at over ya. Dominasi 55% adalah buyer ya, buyernya mendominasi. Baik, kemudian adalah saham terkait batu bara teman-teman. Hari ini Adaro bisa menaikkan resistannya, level resistannya bisa bertahan mulai hari ini maksudnya ya, karena kemarin masih di bawah MA 200, hari ini bisa di atas MA 200. Kemudian resistan dia ada di 2890, 2900, kemudian 2990 untuk Adaro. Terjadi volume spike hari ini. Sayang untuk asingnya masih net sell untuk Adaro. Langsung kita cek intraday-nya di sekitar mau tutup di sesi 1. Ternyata banyak yang ini ya, banyak yang hajar kanan nih, buy at over. Banyak yang buy at over, dominasinya imbang sih antara buyer dengan seller. Oke, kemudian adalah Indo Tambang Raya. Kita cek dulu, memang masih belum terjadi kenaikan yang signifikan. Ada resistan yang dites sudah deket yang lebih tinggi dari kemarin di 27870 teman-teman. Untuk ITMG asingnya solid ya. Ini saya sampaikan kemarin, ini nggak kemana-mana tapi asingnya akum ya. Kemudian volume sedikit di atas rata-rata untuk Indo Tambang Raya. Langsung kita cek intraday dari Indo Tambang Raya. ITMG solid ya, di sekitar 1 jam setelah sesi 1 buka. Ini banyak yang buy at over, banyak yang hajar kanan. Dominasinya 63%, buyernya membeli, atau 53% posisi dikuasai oleh buyer ya. Oke, kemudian Saratoga teman-teman. Saratoga kita cek ya, dia memang ada sedikit upside setelah tertekan beberapa lama ini. Ya minimal dia kembali lagi ke satu area ya, antara 1638 sampai 1740-an. Kita bisa tarik Fibo-nya juga. Resistan dia 1650 ya, 1650 hampir, kemudian 1710, dan target dia ke 1765 teman-teman ya. Untuk Saratoga asingnya masih banyak keluar. Saratoga langsung kita cek intraday-nya dari Saratoga. Oke, ini ya di sesi 2 banyak yang buy at over atau hajar kanan ya dia. Baik, kemudian saya bahas ini saham hari ini dibuang ya. Volume besar, turun dengan volume. Asingnya tapi masuk, net buy. Ini menarik saya nggak punya. Saya pernah punya tapi saat ini nggak punya untuk Doit. Tapi barang-barang yang seperti ini selalu saya incar karena tiba-tiba naik gitu ya. Tiba-tiba turun ya. Kita tarik, support-supportnya pasti udah jebol semuanya. Dan sayangnya teman-teman ya, dia break di 38 retracement di sini.
langsung kecapai targetnya di sini. Nah, kalau begini kita lihat besok karena dia saat ini ada pantulan dari 61,8 retracement sehingga ketika mantul dari 61,8 retracement ya targetnya dia adalah ke 738 retracement ke 465. Kita pantau besok teman-teman ya. Menarik, setiap saham yang di luar kebiasaannya itu bagi saya adalah sangat menarik ya. Langsung kita cek dulu DOIT, kondisi dari DOIT ya. Oke, seperti ini kondisi dari DOIT. Memang banyak yang jualan teman-teman. 67% jualan, jadi didominasi oleh seller. Namun demikian asingnya LG, BK dan DP net buy. Jadi ini menarik untuk dipantau besok ya saham DOIT. Oke, baik teman-teman, berikutnya sebentar catatan saya ini kok nggak jelas ya. Astra Internasional kah ini? Coba saya cek dulu ya apakah benar masuk Astra Internasional. Oh enggak ya, ini saya salah ini. Jadi saya nggak bahas lagi. Baik, kemudian Bird ya teman-teman. Bird ini tiba-tiba dia rebound melewatin resistannya. Nah, ini di catatan saya resistan sebelumnya di 2160 ternyata hari ini langsung aja dilibas karena memang dia ada higher low ya. Jadi titik low yang lebih tinggi, higher low seperti ini, sehingga potensi breakoutnya adalah ke atas. Dan dia kalau kita lihat dari Fibo yang kanan ini teman-teman, kalau kita lihat dari Fibo yang kanan ini sudah saya bahas beberapa hari yang lalu, ada Fibo yang di kanan ini. Maka 50 retracement-nya hari ini dilibas begitu aja ya. Dia rebound, dia breakout dari 50 retracement atau dia menyentuh 50 retracement dengan power yang kuat sehingga dia breakout. Sering saya sampaikan ketika suatu barang itu mendekati 50 retracement, ada kemungkinannya dia akan breakout kalau ada volume ataupun dia mantul turun atau terkoreksi ketika tidak ada volume, atau dia konsolidasi dan ternyata ini memilih naik ya. Apakah Bird dengan volume asingnya oke sih ya. Dan ternyata dia breakoutnya dengan volume ya untuk Bird ini. Jadi ini technically bagus banget sih untuk Bird. Saya udah lama nggak punya barang ini teman-teman. Nah ini kondisinya juga buy at overnya solid ya. Hijaunya di atas artinya buyer itu nggak ragu-ragu untuk ajar kanan nih. Untuk membelinya nggak nunggu, dia langsung ajar kanannya. Dominasi masih imbang sih, 52% buyer dan sellernya 48%, masih imbang, tidak terlalu jomplang ya, kira-kira begitu. Baik, kemudian Cepin ya. Cepin saya bahas juga kemarin. Ini saham juga mengalami tekanan dalam ya, sampai ke 78 retracement ya. Saya sampaikan ini coretan lama ya teman-teman, ini coretan lama, ini sekitar 3-5 video sebelumnya. Satu barang tertekan terus dan dia ada rebound dari support, ini resistan terus balik mantul dari 61,8 retracement, potensi dia sampai ke 5435 atau 38 retracement ya teman-teman. Ini sudah saya bahas sebelumnya walaupun bukan video yang kemarin. Cepin ya, volume masih biasa saja dan asingnya untuk Cepin ini hitungannya solid ya, masuk terus, asingnya masuk terus. Kita cek dulu kondisi Cepin, memang di jelang sesi 2an, akhir sesi 1 sama sesi 2an ya full, itu banyak yang buy at over di Cepin, banyak yang buy at over di Cepin dengan kondisi adalah 58% buyer ya. Jadi dominasi buyer adalah kuat ya. Oke, kemudian ada Java, hari ini asingnya net buy setelah beberapa net sell, volumenya masih biasa untuk Java. Oke, ini juga sebenarnya tidak begitu bagus sih, cuman ya rebound aja nih teman-teman. Supportnya dia di 1260, resistan 1315 sampai 1340 untuk Java. Ini saya bahas karena biasanya memang Java Cepin saya bahas bareng.
Namun demikian untuk Java masih banyak yang sell at bid, masih banyak yang jualan ya. Dominasi penjualnya adalah 67%. Jadi didominasi oleh seller ya. Didominasi oleh seller. Oke, baik, kemudian kita cek dulu saham berikutnya adalah Bevin ya. Kita cek dulu Bevin. Bevin memang masih turun. Oke, saya update dulu Fibo-nya teman-teman. Oke, ini resistannya 1153, kita lihat dulu ya. 1153, berikutnya candle 1184. 1205 dan 1225. Kita lihat dulu aja karena hari ini sedikit ada spike ya. Spike hari ini volumenya kurang sih. Tapi 2 hari ini asingnya sayangnya masih net sell, masih jualan untuk Bevin. Langsung kita cek dulu kondisinya. Masih kekuatannya masih imbang antara buyer seller ya. Tapi kalau dominasi bayarnya udah 56% dibanding sellernya 44% teman-teman. Baik teman-teman, ini saya kumpulkan jadi satu terkait saham-saham perbankan ya. Kenapa? Karena saham-saham perbankan hari ini kok overall pada ketemu supportnya ya, dekat-dekat supportnya kira-kira begitu. Nah, kita lihat dulu nih berita ini, kalender Indonesia nih teman-teman. Bahwa besok tanggal 19 itu ada keputusan suku bunga ya, keputusan suku bunga ini di sini. Nah, kalau keputusan suku bunga ini perkiraan 5,75, kesepakatan 5,75, sebelumnya 5,75. Apakah tetap? Biasanya kalau keputusan suku bunga inilah yang tunggu-tunggu ya. Kalau suku bunga naik kemungkinan perbankan ya bisa jadi nggak menarik begitu ya. Nah, kita bisa ngelihat juga ini hari ini saham-saham terkait perbankan ini banyak yang koreksi teman-teman. Nah, BBNI sebelumnya habis stock split kemarin sempat naik lagi ya. Naik lagi. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk ngelihat besok nih pengaruhnya ke BBNI gimana ya. Oke, kita perhatikan support aja BBNI 5.000-an ya. Teman-teman, ini menarik juga. BBNI sempat 2 hari asingnya net sell, namun overall untuk BBNI ini asingnya masih solid banget masuk ya. Baik, kemudian BBCA, kita cek dulu semua perbankan jadi satu hari ini. BBCA juga sama, dekat-dekat supportnya ya. Ini supportnya ada di 8824 ya. 8824 mungkin bisa kita gunain ini ya. Weekly-nya yang lebih jelas. Di berapa saja sih supportnya dari BBCA ini? Oke, kita coba bikin dulu. Secara tren dia masih bagus banget juga kok. Ini juga. Kalau misalkan saya tarik dalam tren panjangnya. Oke, sebentar teman-teman. Ini masih oke banget. Ini barang 1, 2, 3 ya, kira-kira begitu. Ya, supportnya BBCA ada sekitar 8450 kalau dari tren besar ya. Tapi bisa juga kita breakdown di sini dulu ya, nggak apa-apa. Kita breakdown kalau di area situ. Ya, oke, boleh kita hapus dulu yang ini. Jadi sementara kita gunain trend base yang ini karena ini terjadi pemotongan juga. Jadi cukup valid dalam analisa BCA untuk trend base Fibonacci. Nah, teman-teman perhatikan support BCA ada 8840 dan nanti perhatikan di 8510. Kalau breakdown dari situ peluangnya bisa sampai ke 8000 untuk BBCA teman-teman, bisa sampai ke 8000 tetapi dengan syarat tadi yang udah saya bahas. Asingnya solid keluarnya ya. Jadi kita mesti berhati-hati dulu untuk perbankan ya. Langsung kita ke BMRI teman-teman. BMRI sama asingnya net sell juga, volumenya juga cukup besar. BMRI di daily teman-teman. Nah, BMRI juga testing supportnya teman-teman. Ini kalau supportnya 579 58 lah, 58 jebol itu terbuka peluang ke 5550 ya.
BMRI sekarang adalah BBRI. BBRI juga sama, kembali ke supportnya yang kemarin. Ini terbuka peluang ke 49 ya, 49 lah. Kita cek dulu asingnya net sell, banyak net sell, BRI, BMRI juga net sell. Intinya lagi pada turun ya. Dan cukup dengan volume ya teman-teman, jadi mesti hati-hati dulu saja deh terkait saham-saham perbankan. Nah, kita cek satu-satu ya. BBNI banyak dijual ya, merahnya di atas, dominasi ini juga besar ya, dominasi sellernya 75% BBNI, jadi lagi dijual ya teman-teman. BBCA juga sama ya, dominasi sellernya 65%, merahnya di atas artinya banyak yang jualan. BMRI sama juga, dominasi sellernya pada besar semua. Kemudian BBRI. Nah, BBRI ini justru terjadi, kalau dari sini terjadi buy at over ya. Pada jualan, pada beli. Tapi yang beli kayaknya lokal juga nih, karena asingnya banyak jualan. Yang beli itu 73% teman-teman porsinya ya. Dibanding bayarnya 73%, sellernya 27%. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa dari saham yang saya bahas tadi malah semakin naik ya, setelah mengalami koreksi retracement seperti itu. Di saat saham-saham yang lain mengalami pelemahan ya teman-teman. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Buat teman-teman yang mau menjadi supporter MS Trade, saya menyediakan 3 level supporter ya. Supporter MS Trade, super supporter, dan juga MS Trade Extreme. Buat teman-teman yang pengen di guide untuk konsultasi, silahkan pilih di MS Trade Extreme. Tidak harus tiap bulan, 1 bulan pun tidak masalah. In the next mungkin akan menjadi supporter MS Trade biasa, tidak masalah teman-teman. Dan ini juga bukan merupakan paksaan ya, sukarela saja. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.